Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya, Saya ketemu Juju. lagi. Saya Dini. Kita ketemu di channelnya Dini and Juju. Juju and Dini, ya. Oke. Hari ini kita mau bahas apa, Din? Hari ini kita mau bahas tentang content creator yang Favorit ada di kita. YouTube, Ya. yang favorit kita. Mungkin kalau teman-teman mikirnya konten kreator yang lebih ke acara ngeprank Betul. atau vlog keluarga, Iya, family vlog. vlog, Kita gitu-gitu. nggak ada yang Kebetulan. Betul, nggak kebetulan. idola dengan hal-hal semacam itu. Kami sukanya bukan yang seperti itu. Dan yang mau kita bahas di video ini itu ada kalau channel kita tadi udah sepakat ya Baju, ada channelnya Pagita yang Endgame. Pagita Wirjawan. Betul, kalau Pagita teman-teman mau. Wirjawan yang Endgame itu. Terus ada siapa lagi Mbak? Ada Helmi Yahya. Betul, Helmi Yahya berbicara namanya. Ya, sama Prof. Renal Kasali, idola saya. Betul, Rumah Perubahan. Ya. Gitu, yang itu. Jadi kita mau bahas 3 itu teman-teman. Karena kebetulan 3 itu yang sering kami dengarkan. Iya, ya, yang sering Jo. kami tonton. Bahkan Betul. kalau saya lagi masak nih sambil dengerin Pagita. Iya, Atau saya lagi betul. treadmill sambil dengerin Prof. Renal gitu. Saya di kantor sambil ngajarin tugas, sambil dengerin Pagita, gitu, sambil dengerin Helmi juga, gitu. Iya, jadi kita tuh sama-sama punya prinsip ya, meskipun kita nggak membaca buku, maksudnya Betul. nggak lagi baca buku. Yang penting ada informasi yang masuk ke kepala kita lah, Iya. tentang apa, tentang pandangan hidup orang-orang, tentang Betul. buku yang bagus, tentang film yang bagus dan macam-macam. Tentang misalnya yang diwawancara itu, misalnya Perdana Menteri Luar Negeri siapa gitu ya Oh, Mbak Jo. iya, iya. Jadi kita bisa tahu. Kamu selalu gitu. ngikutin itu, Pagita? Lumayan sih Ya. kalau Pagita. Terus waktu itu ada juga profesor yang pernah belajar di Indonesia gitu. Kadang Iya. CEO, founder-foundernya Nah, Kopi itu Kenangan, juga. founder Iya. Tokopedia. Ya. Tapi Sama-sama. yang paling favorit tamu yang ada di channelnya Pagita Wirjawan siapa, Din? Kalau aku yang paling favorit ada 2 sih. Tapi yang paling yang Baju. Itu karena aku tahu ini mereka bersahabat gitu. Iya. Mereka udah ini ketika Pagita mewawancarai Helmi Yahya Oh, gitu. iya. Yang kedua ada Pagita mewawancarai Dr. Ryu Hasan. Oh Baju. iya, itu sama. Saya sampai nonton 2 kali. Itu nggak mau ada yang aku skip, nggak ada Iya, yang iya, iya. skip. Skip ya, nggak ada yang di skip. Pokoknya keren banget Pagita Wirjawan sama Dr. Ryu Hasan itu. Iya betul. Saya sampai banget. ninggalin komen kok di situ. Oh ya. Cuma pakai akun Oh channel. bukan. Iya, Iya, yang Ciceromet Cice Romet. Oh, oke. Jadi aku ya, Baju apa yang favorit yang Oh, yang punya dari Pagita? yang Yang Dr. Endgame. Ryu Hasan pastinya keren Oke. banget. Terus? Dia kan ahli bedah ya. Dasar Ahli bedah saraf, neuroscience ya, Iya, ahli neuroscience. neuroscience. Sama kemarin itu sebenarnya wawancara dengan Raffi Ahmad. Raffi Ahmad itu sebenarnya mungkin agak sedikit kontroversi ya. Ada orang Iya. yang suka, ya biasa lah, namanya artis kan biasa gitu, nggak Namanya semuanya suka sama dia. artis. Tapi kalau dia Terus? menyampaikan pendapatnya di Pagita Wirjawan itu tuh menurut saya keren banget. Ada bagian-bagian yang Keren. yang bisa. patut dikutip lah dari kata-katanya Oke. Raffi. Dulu Kalau mau kamu, judul Dr. Ryu sama Helmi. oh ya sama Helmi. Sama Helmi Helmi ya. ya. Iya di situ Pagita nanyain Helmi tentang macam-macam gitu kan, mereka udah kenal lama. Ada yang bagian lucunya Mbak Jo, ada yang bagian lucunya ketika waktu itu Pagita masih jadi menteri perdagangan iya, kan. iya. Nah si Helmi hanya itu jadi pembawa acara di satu acara. Oh iya. Nggak tahu nih kan, taunya ada menteri aja gitu yang ini. Iya. Terus ketika ini lah si Gita gitu. Terus jadi nggak enak banget ketika dia harus memimpin acara dan itu temannya sendiri dan harus manggilnya itu Pak gitu aja. Oh, jadi awkward gitu ya. awkward. Soalnya memang si Helmi itu 2 tahun lebih tua daripada kita, jadi ya nggak jauh-jauh banget lah Iya, gitu. ya masih seumuran lah Iya gitu ya. masih, hitungannya masih seumuran. Kalau Jadi saya pas di kontennya Pagita Wirjawan itu saya suka banget. Iya sama Dr. Ryu sama ya, kita sama-sama. Kamu sukanya kenapa sih sama Dr. Ryu, Din? karena beliau itu di Pagita Wirjawan cerita kalau tumbuh besar di lingkungan pesantren. Iya. Dan sebenarnya beliau dulu
autis Baju. Iya, autis. Nah, sampai sekarang pun juga beliau katanya autis. Iya. Tetapi sudah jauh berkurang. Iya, sudah jauh berkurang gitu. Nah, itu sih aku dari situnya udah menarik nih. Udah menarik gitu. Nih. Kalau Mbak Juju apa? Apa yang ini? Yang saya suka dari Dr. Ryu itu saya melihat dunia yang dipandang melalui sudut pandang seorang autis itu, yang komunikasi itu apa adanya, nggak ada yang namanya orang bohong-bohongan gitu. Makanya ketika dia menjelaskan ayahnya misalnya nggak suka sama seseorang, tapi dengan orang itu ayahnya masih bisa baik-baikin. Halo, gimana kabarnya gitu, masih senyum, masih ramah. It's just fake gitu kan, seperti fake, tapi memang di dunia ini kita butuh bohong gitu. Betul. Kata Dr. Ryu. Itu ilmu komunikasi yang jatuhnya di situ gitu. Ya misalnya ada bos, ada bawahan ini nggak suka sama bosnya, itu biasa, itu umum ya terjadi. Kalau kayak benci kayak gitu, tapi nggak diucapkan, hanya dalam hati aja. Kalau sampai itu diucapkan, maka ya bisa jadi gawat lah intinya. Bisa jadi bisa jadi pecat atau bisa jadi nggak enak secara personal yang Baju. Kalau misalnya mereka ada rapat segala macam karena udah tahu nih dia nggak suka sama saya gitu. Jadi atau kalau nggak suka yang disuruh-suruh, kalau ada apa-apa dia yang disuruh gitu. Jadi kalau dari selain Dr. Ryu Hasan, saya suka ini Raffi Ahmad kemarin itu. Ya sebenarnya banyak banget sih yang tamu-tamunya kita yang oke banget, yang keren banget. Apalagi yang CEO itu, belum founder, belum lagi yang perdana menteri yang keren-keren itu. Cuma saya suka dengan kutipannya Raffi Ahmad waktu dia bilang bahwa ketika kita berada di atas, itu kita tuh sebenarnya sedang menunggu jatuh. Betul, sedang menunggu untuk turun lagi. Jadi bagaimana supaya karir kita itu bisa tetap berada di situ, maksudnya nggak tergulung ya. Sampai sekarang kan Raffi Ahmad kan kayak nggak tergantikan, dia tetap eksis. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia selalu berusaha untuk ketika lagi di atas, dia turun dulu, mempelajari hal baru, mulai dari nol, yang nggak ngerti apa-apa. Misalnya dia udah hebat nih jadi MC, dia udah di atas jadi MC itu, dia turun dulu, dia belajar untuk jadi YouTuber gitu misalnya. Belajar pelan-pelan dari nol lagi, sampai akhirnya dia dari YouTuber hebat, turun lagi, dia berusaha kayak jadi misalnya jadi pengusaha, bikin beli klub sepak bola yang terus ada perjanjian sama Turki segala macam itu kan yang dibahas di Pagi Tadi juga. Itu juga sebenarnya relevan loh sama kehidupan kita. Kayak misalnya kamu ya Din, kamu udah lulus kuliah misalnya, udah di puncak kan ibaratnya. Kalau udah lulus, kamu belajar lagi mulai dari nol, kerja gitu kan, jadi apa kayak gitu, kerja di perusahaan atau ngajar atau apa. Nanti setelah kamu udah hebat jadi di situ di perusahaan itu, kamu mulai lagi kayak bikin vlog kayak gini, ini mulai dari nol lagi. Betul. Kayak aku kan sebelum kesini juga udah podcast kan Baju gitu. Terus udah ada rencana sama Baju bikin ini, nanti season 3 aku mau masukin juga tuh sebagian ke podcast aku kayak gitu. Jadi ya mungkin bisa nyambungnya ke situ. Jadi kamu udah ada podcast, aku ada channel YouTube kan, channel Mad Kitchen itu. Jadinya ya ini hal baru lagi yang sedang kita pelajari, dijalani, nanti kita lihat coba aja gitu. Yang penting mencoba, lebih baik itu menyesal karena sudah mencoba daripada menyesal karena nggak nyoba sama sekali. Betul. Nah tadi Baju udah Dr. Ryu dan Raffi, kalau aku kan Helmi dan Dr. Ryu ya. Nah kenapa Helmi? Jadi di situ juga Pak Helmi cerita kalau dulu dia itu sangat amat miskin. Ketika dia sekolah ke Jawa gitu sama Tantowi, itu rumahnya digadaikan Baju. Jadi udah nggak punya apa-apa, dan waktu itu kan keterimanya tanpa tes di IPB tuh. Nah di IPB nyangkutnya itu cuma sebentar doang gitu, karena bapaknya udah sakit-sakitan gitu. Itu bagian itu saya juga nonton. Itu menarik loh. Terus habis gitu dia mikir kalau misalnya terus-terusan kayak gini, apakah bisa sampai saya lulus tuh bapak saya memberikan saya namanya biaya kuliah gitu. Jadi dia mikirnya sampai ke situ, kok feeling saya kayaknya bapak saya belum bisa sampai ke sana, saya harus cari sekolah yang gratis gitu. Akhirnya dia dapat info dari temennya, ada pendaftaran STAN yang waktu itu
pendaftarnya di Jakarta aja 1000, yang keterima 400 se-Indonesia Mbak Ju. Dan Nah, beliau salah satunya. Beliau salah satunya, dan nilainya juga yang cukup memuaskan gitu, cukup baik gitu. Ya udah, akhirnya keterima di situ. Jadi sekarang kita mau bahas Pak Helmi Yahya. Oke, jadi di situ channelnya namanya adalah Helmi Yahya Bicara. ya Helmi Yahya Bicara, teman-teman. Nah, episode favorit aku adalah Kebetulan ketika sama kita sama sama-sama suka ketika pas Pak Helmi wawancarain Pak Jonan, Pak mantan Ignatius Menteri Jonan yang baru. Perhubungan Indonesia. Iya, Pak betul. Ignatius Jonan. Iya, Pak Ignatius. Yang paling Jonan. kamu ingat dari wawancara dengan Pak Jonan apa, Din? Ketika Pak Jonan membenahi kereta api Indonesia. Itu sampai sekarang. Karena aku anak kereta banget ya. Ya, kereta banget ya. Oke. Kamu kecil. yang itu bukan sih yang suka di atas kereta? Yang sambil gini-gini. Dulu kan sebelumnya zamannya Pak Jonan kan berdesak-desakan. Gila. Terus ada juga sampai yang di atas kereta. Nah, jangan kamu Iya. salah satunya, Din. Ya, apa nggak turun-turun baju, soalnya enak apa namanya, panas kan kalau di dalam. Semriwing. Iya, kalau di atas semriwing airnya. Jadi dulu sebelum Pak Jonan membenahi kereta api kan kayak gitu, teman-teman semuanya tahu, Mbak Ju juga pasti tahu. Meskipun Mbak Ju bukan anak kereta ya. Jadi ketika saya kuliah dulu, saya sempat mengalami rebutan kursi. Seat ya. Ya, seat gitu. Jadi duluan sampai dibelain untuk naik dari stasiun sebelumnya, tapi yang di sama kotanya agar dapat tempat duduk yang diinginkan gitu Mbak Ju. Aku sama teman-teman aku ngalamin masa-masa itu. Tapi setelah dibenahi, akhirnya semua harus sesuai dengan nomor tiket gitu. Itu sih. Kalau yang saya ingat dari Pak Jonan itu di acaranya Helmi Yahya Bicara itu, pada saat Pak Jonan bilang gini, anak muda sekarang itu gayanya tuh bilangnya kerja cerdas gitu. Padahal nggak ada satu penemuan di dunia ini, nggak ada satu kesuksesan yang nggak diiringi dengan kerja keras. Kamu mau sukses harus kotor-kotoran dulu tanganmu, kalau enggak ya nggak bakalan sukses gitu. Tapi bener juga ya, kalau misalnya sekarang kita kerja cerdas semua, semuanya bisa bekerja cerdas gitu. Iya sih, bener juga. Soalnya kata-kata orang tua zaman dulu itu ada bener ya, suka ada bener ya gitu. Sebenarnya memang kerja cerdas itu bagus ya, tapi sebenarnya dua-duanya harusnya seimbang. Iya, ya cerdas ya seimbang. juga keras. Kalau istilahnya kan kalau cuma kerja keras kayak kita kuli bangunan itu kerja keras, tapi sukses nggak gitu kan? Iya, betul. Ya sukses kan lihat dari kacamata siapa dulu kan ya. Terus kalau misalnya kerja cerdas, mungkin yang main trading itu ya cerdas ya, mereka nggak perlu kotor-kotoran tangannya. Tapi kan tidak semua orang bisa berada di posisi itu, tidak semua orang menikmati trading misalnya gitu. Bisa juga kerja cerdas itu yang waktu itu pernah kita bahas. Jadi dia misalnya seorang pedagang nasi goreng gitu. Jadi dia kalau misalnya kerja cerdas, dia akan merekrut orang untuk bekerja gitu bareng dia. Ketika dia sudah dapat nih misalnya konsumennya, pelanggannya udah dapat gitu. Kalau misalnya dia kerja cerdas, dia akan mikirnya ke situ. Tapi kalau misalnya dia tidak mikirnya ke kerja cerdas, kerja keras, jadi dia kerja keras terus setiap malam sampai subuh misalnya jualan nasi goreng. Ada contoh juga nih. Kebetulan kan aku di konten YouTube channel Cece Romat Kitchen itu kan saya masak ya. Di situ ada konsep yang namanya kerja keras dan kerja cerdas. Kerja cerdasnya gini. Misalnya saya bikin sambal ya, ulek sambal doang gitu kan. Kalau kita jual sambal itu modalnya 10.000, kita jual mentok dapat duit 20.000 ya. Tapi kalau kita bikin video dari bikin sambal ulek-ulek itu, terus videonya ditonton 1 juta orang, itu bisa menghasilkan sekian juta rupiah kalau udah dapat AdSense-nya. Betul. Kerja apa, yang jualan apa, yang modalnya cuma 10.000, hasilnya jutaan rupiah. Ya kalau bukan kerja cerdas. Iya, betul. Tapi meskipun itu termasuk kerja cerdas, di situ ada kerja kerasnya juga, karena bikin sambelnya itu juga harus ke pasar dulu. Terus pasang lampu dulu, setting kamera dulu, harus bisa ngedit video, begadang dan sebagainya, nggak segampang itu gitu. Jadi ya harus seimbang itu tadi ya Mbak Ju, sebenarnya dibarengi kerja keras pun dibarengi dengan kerja cerdas. Iya, gitu. betul. Selain Pak Gita Wirjawan, dan Helmi ya, kita juga ngefans banget sama kontennya Pak
Prof Renal Kasali. Saya ngefans banget tuh sama Prof. Udah tahu Prof Renal Kasali itu sebelum beliau punya YouTube sih sebenarnya, Baju. Tahu dari buku-bukunya, bukunya gitu banyak, kan, bukunya banyak. Gitu. Beliau seorang dosen. Akademisi gitu. Dan sekarang jadi senior ya, Jadi Baju. konten kreator dan kontennya bagus-bagus banget. Saya selalu mengikuti Prof Renal Kasali. Iya, luar biasa. Cuman sayang banget yang tonton sedikit-sedikit ya, Baju. Iya, karena memang segmented ya Iya kayak sih. gitu ya. Betul, Isinya. emang Khusus beda. buat orang-orang yang memang pengen pinter kali ya, karena Iya sih. kadang-kadang saya merasa bodoh gitu loh kalau nggak mengikuti profesor, nggak mengikuti orang-orang yang pengetahuannya luas banget itu, kayak kurang dapat Kayak pemasukan, ketinggalan gitu ya. ketinggalan. Ada sama nih yang Baju yang barusan banget diupload sama Prof beliau Renal. gitu, di channelnya. Jadi itu tentang Toxic words. betul toxic words gitu. Jadi ini toxic words yang dimaksud di sini itu bahasa slang, bukan slang sih ya, Baju, bahasa anak zaman sekarang, bahasa kekinian yang Apa sering banget dipakai gitu kata Betul. itu. ya mirip-mirip bahasa anak Jaksel kali ya, Baju. Iya. Yang suka Serapan bahasa Inggris. iya, yang suka ngomong Bahasa nyampur-nyampur gitu. Jadi ada beberapa nih toxic Berapa? words gitu, ada 10 sebenarnya yang dibahas yang di video sering itu. dipakai Iya, oleh yang sering kita dipakai. ya. Iya, gitu. Ada macam-macam, ada hustle culture, Ada overthinking, ada Betul. insecure, ada ini juga privilege, terus ada work life balance, terus ada healing. termasuk disebutin di situ ada passion. Passion juga yang sering di ini ada contekan sebenarnya teman-teman. Nah, It's okay. Nah ini passion Cuan. ini juga, ya cuan sering Quarter banget. life crisis. Nah, Oke, itu. Kita bahas beberapa di sini ya. Kalau Mbak Juju apa tuh yang dari beberapa yang sudah kita sebutkan tadi yang passion tadi, yang passion Oke. itu juga nyambung sama kontennya Pak Helmi Yahya ya. Oke, Beliau oke. bilang bahwa tidak semua orang punya privilege untuk bekerja dengan passion. Betul. Ya, memang bagus kalau kita bekerja pakai passion kita, tapi pada kenyataannya kita akan bertemu dengan pekerjaan yang bukan passion kita. Betul. Dan harus bagaimana? Ya harus Adjust gitu. dijalankan, di-adjust kitanya ya. kita yang adjust ke Iya. pekerjaan itu. Nah, Gitu. itu. Karena bekerja sesuai passion itu juga berjalan berdampingan Iya. dengan kesempatan, kata Iya. Prof Renaud gitu. Kalau kita mengejar passion dan passion, akhirnya nanti jadi kutu loncat. Betul. Di sini nggak enak, pindah Loncat ke tempat lagi. lain. Di situ nggak enak, pindah ke Pindah tempat lagi, lain. Jadi nggak gitu. pernah lama kerjaannya. Jadi Dan kalau nggak kayak akan gitu, profesional. jadi. Karirnya tuh nggak lurus ya, Mbak Ju. Nggak tuh. Dia nggak naik juga kan. Iya. Susah naik kan, mulai Susah lagi naik. dari awal Dari awal mulai lagi, dari dari awal awal kapan lagi. naiknya akhirnya. Betul, kayak gitu. Nah itu passion tuh. Itu passion. Kalau aku quarter life crisis. Apa itu coba? Quarter life crisis itu kalau di sudut pandangnya Prof Renaud dulu ya, Iya. aku sampai banyak diomongin sama anak-anak muda kalau mereka mengalami krisis ketika berusia 20-an. Iya. Kata Prof Renaud gini, nggak cuman lu aja, semua manusia di dunia itu juga mengalami Mengalami krisis. quarter life crisis gitu. Ya memang kalau aku sih melihat dari sudut pandang beliau kayak gitu, polanya manusia gitu. Polanya manusia itu di usia seperti itu akan mengalami krisis gitu. Meskipun tidak dipungkiri ketika sudah berusia lewat 20-an, ya krisis akan datang lagi Iya, gitu. betul. Jadi itu emang polanya aja. Kayaknya kalau diterusin nggak bakalan selesai Abis. ngobrolin ke para konten kreator kesukaan kita ya, Betul. idola kita, Prof Renal Kasali, Ada Pagita Wirjawan dan Pak Helmi Yahya. Betul. Keren banget semua 3 konten kreator Iya. itu. Nah, menurut Baju, kalau Baju dari 3 itu yang paling favorit adalah Of course, Prof Renal Kasali. oke, kalau aku Pagita Wirjawan. Kenapa? Karena Pagita ngomongnya santai, Baju. Iya, Pelan-pelan. tapi berisi gitu. banget. Iya, meskipun Pertanyaan-pertanyaan panjang, juga, itu tuh iya. aku simak gitu. Iya. Nggak yang di skip. Maksudnya aku tertarik gitu sama bintang temen itu nggak aku skip ya, Iya. panjang 1 jam sekian
menit itu aku dengerin semuanya. Kalau saya suka Prof. Renal itu karena setiap katanya itu penting. Iya. Setiap yang beliau sampaikan tuh semuanya penting, nggak ada yang nggak penting. Aku jadi mikir loh ketika ngeliat YouTube-nya Prof. Renal sama punya Pak Gita. Kalau Pak Gita kan emang panjang ya, mungkin ngeditnya ya cuma sedikit-sedikit meskipun dia pasti ada editannya gitu. Tapi kalau Prof. Renal tuh pasti iya, gitu. Editornya tuh keren gitu. Ini tuh satu-satu gitu karena semua isinya daging loh. Iya, daging semua, isinya ilmu semua. Iya. Dan juga Prof. Renal Kazali itu kan akademisi. Iya. Jadi kita bisa nyambungin di situ. Aku juga gitu di situ. Udah suka ngutip-ngutip dari penelitian mana, dari ada mana, filsufnya, dari filsuf mana itu, penulis mana, ada Abraham Lincoln segala macam gitu-gitu. Banyak. Dan beliau open banget aja. Iya, dan punya prinsip stay relevan. Nah, itu penting. Itu aku suka banget stay relevan. Mau usia kita berapa, yang penting tetap relevan dengan perkembangan. Biar kita bisa pace up sama perkembangan zaman gitu. Nah, si Prof. Renal Kazali itu juga karena saking opennya tadi itu ya, di videonya itu kan pasti ada kayak cuplikan-cuplikan apa gitu kan. Di situ di yang tadi toxic words tadi tuh ada cuplikan drama Korea. Startup teman-teman di situ si Nam Jo Hyuk. Pokoknya itu teman-teman. Iya Mbak Ju nggak tahu. Lah kan ini yang di startup itu yang waktu bahas tentang cuan gitu. Oh iya. Gitu. Jadi kesimpulannya kamu masih tetap Pak Gita Wirjawan atau Prof. Renal? Tetap Pak Gita ya. Oke. Pak Gita, aku Pak Gita mania, mantap. Oke, Prof. Renal. Oke, sekian dulu perbincangan kita tentang konten kreator favorit kita. Iya, nanti kita ketemu lagi dengan tema yang lebih menarik selanjutnya. Betul, di video-video selanjutnya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, kita ketemu lagi. Bye. Bye. Thank you for watching. Cheers.